Kali ini kita bahas anime bertema dewa, yang karakternya berkekuatan dewa atau merupakan salah satu dari dewa itu sendiri. Meskipun ada di tingkat yang lebih tinggi, namun ada yang memilih untuk bersikap seperti manusia biasa, sehingga tak jarang direndahkan dan ada yang meremehkannya. Berikut daftar anime bertema dewa yang diremehkan. Heaven Official's Blessing. Di anime ini terdapat dewa bernama Lianxi. Sebelumnya dia merupakan putra mahkota yang terlahir di negara yang makmur. Pada usia muda dia mempelajari kultivasi, kemudian setelah menyempurnakan kemampuannya, dia diangkat menuju dunia yang dihuni oleh para dewa. Kedatangannya sempat membuat seisi dunia terkejut karena dapat menciptakan ledakan energi berskala besar. Namun pada akhirnya, kebanyakan penduduk di dunia para dewa tidak menyukainya. Lianxi juga diremehkan karena tidak memiliki kuil dan tidak pernah mendapatkan persembahan. Setelah terjadi situasi yang tidak menyenangkan, dia diusir dari dunia dewa bahkan sampai beberapa kali. Meskipun begitu, Lianxi tetap menjalankan tugasnya sebagai petugas surgawi untuk menyingkirkan beberapa iblis yang meresahkan umat manusia. Dalam perjalanannya, dia bertemu dengan pria misterius bernama Hua Cheng yang ternyata merupakan salah satu dari 4 bencana besar. Akibatnya ketika Lianxi melaporkannya, semua dewa menganggapnya sebagai permasalahan serius. Kemudian setelah selesai melapor, Lianxi memutuskan untuk kembali ke dunia manusia. Dia menyamar menjadi manusia biasa untuk membangun kuil miliknya sendiri. Tapi ketika pertama kali memperkenalkan dewa di kuil tersebut, orang-orang malah merendahkannya dan bilang bahwa putra mahkota adalah dewa yang tidak berguna. Namun dia tetap optimis dan percaya suatu hari akan ada pengikutnya. Kamisama ni Natahi. Ceritanya diawali dengan pertemuan antara pelajar bernama Yota dan gadis aneh yang menyebut dirinya sebagai Dewa Odin yang Maha Tahu. Kemudian gadis itu berkata bahwa dalam 30 hari dunia ini akan berakhir. Yota dan temannya tentu saja tidak percaya dengan perkataan ngawur seperti itu. Terlebih lagi yang mengatakannya adalah anak aneh yang mengaku sebagai dewa. Setelah diselidiki, sebenarnya anak itu bernama Sato Hina. Karena asal-usulnya tidak diketahui, maka Yota harus mengurus Hina sampai menemukan tempat tinggalnya. Meskipun pada awalnya perkataan Hina terdengar seperti sebuah lelucon, tapi semakin lama kebenaran tentang semua perkataannya dapat terwujud. Yota terkejut karena Hina dapat memprediksi masa depan sesuai dengan perkataannya, dan semakin banyak lagi kejadian tak terduga yang sudah diketahui oleh Hina. Yota sama sekali tidak percaya dengan dewa atau akhir dunia. Namun sejak saat itu, dia percaya jika gadis ini mempunyai kekuatan supranatural. Setelah percaya akan kekuatannya, Hina pun menawarkan diri untuk membantunya dengan kekuatan dewa yang dia miliki. Dia juga akan menemaninya sampai kehancuran dunia benar-benar terjadi. Project. Ceritanya diawali dengan kemunculan beberapa individu yang telah diberkati kekuatan supranatural. Tidak ada siapapun yang dapat menghentikan perbuatan mereka kecuali jika yang melawannya sama-sama memiliki kekuatan supranatural. Seorang pelajar bernama Yashiro Isana terlihat seperti anak aneh yang tidak memiliki rasa malu. Ketika jam istirahat tiba, dia menghampiri setiap murid untuk meminta sedikit makanan dari mereka. Kemudian dia menikmati makanan itu sendirian di atap bangunan sekolah. Namun dibalik semua itu, Yashiro Isana berasal dari dewa kembar yang telah menciptakan banyak pulau. Sekelompok orang juga mengenalnya sebagai raja pertama, sekaligus seorang pendiri. Sebelumnya dia memiliki nama Adolf, tapi meninggalkan tubuh aslinya dan menggunakan tubuh pelajar bernama Isana. Pada suatu ketika dia diincar dan diserang oleh sekelompok orang. Dia tidak mengerti dengan apa yang sedang terjadi, karena selama ini sudah kehilangan ingatan masa lalunya. Pada saat itu Isana hanya bisa bersembunyi dan melarikan diri sampai perempuan misterius muncul di hadapannya, kemudian membantu dia keluar dari situasi tersebut. Lalu akan ada saatnya dia muncul kembali sebagai raja pendiri sesungguhnya. Mikage ka.
Kamisama Hajime Masta, seorang pelajar bernama Nanami, merupakan manusia biasa yang mengalami nasib buruk setelah ayahnya kabur dan meninggalkan hutang kepadanya. Karena tidak mampu membayar hutang, pada akhirnya dia diusir sehingga tidak lagi memiliki tempat tinggal. Pada suatu ketika dia tidak sengaja bertemu dengan pria misterius. Nanami menyelamatkan pria itu dari binatang yang mengincarnya. Kemudian setelah Nanami menceritakan situasi yang dia alami, pria itu langsung berniat memberikan kepemilikan rumah kepadanya. Karena menurutnya Nanami cocok menjadi pemilik baru rumah tersebut. Pada saat itu, Nanami sudah tidak punya tujuan untuk pulang, sehingga dia pun pergi sesuai dengan arahan dari pria tersebut. Lalu tak lama setelah sampai, dia disambut oleh beberapa penghuni kuil. Lalu diberitahu kebenaran yang cukup mengejutkan. Pria yang dia temui sebelumnya merupakan salah satu dewa. Dewa itu telah memberikan segel Dewa Bumi kepada Nanami, yang berarti memberikan kepemilikan atas kuil dan memberikan peran sebagai Dewa Bumi. Tapi pelayan dewa sebelumnya malah merendahkannya, sehingga dia harus melakukan kontrak khusus agar menjadi pelayan setianya. Uta Warerumono Isuwari no Kamen bercerita tentang seorang pria bernama Haku dan perempuan setengah binatang bernama Kwon. Semuanya berawal ketika Haku mendapati dirinya diserang makhluk buas di tengah hutan. Lalu ketika dia terjebak di dalam gua, Kwon menyelamatkannya. Tapi pada saat itu Haku sedang mengalami amnesia, sehingga dia kebingungan karena semua orang yang dia temui memiliki ekor dan telinga seperti binatang. Hanya dia saja satu-satunya orang yang terlihat seperti manusia biasa. Maka dari itu Kwon pun memutuskan untuk menjadi orang tua angkatnya supaya bisa melindungi dan menemaninya menuju desa terdekat dengan aman. Ketika berada di desa, Haku tidak bisa bekerja dengan baik. Selain staminanya yang lemah, dia juga tidak terampil mengurus pekerjaan fisik. Akan tetapi dia memiliki pemikiran yang sangat cerdas. Dia mampu melakukan perhitungan yang dianggap sulit dengan begitu mudah. Dia juga bisa memperbaiki peralatan rusak dengan sekali percobaan saja. Selain itu diceritakan juga bahwa Haku akan menjadi dewa pengembara yang memiliki kendali penuh atas kekuatan yang luar biasa. Suzumiya Haruhi no Jutsu. Ceritanya berfokus pada pelajar bernama Suzumiya Haruhi. Sekilas, dia terlihat seperti pelajar biasa. Namun ada sebagian murid yang beranggapan bahwa Suzumiya bukan manusia biasa. Sebenarnya dia memiliki kemampuan membuat harapan menjadi kenyataan dan mampu menciptakan segala sesuatu yang mustahil untuk diciptakan. Haruhi seperti diberkati kekuatan dewa yang dapat menciptakan apapun yang dia inginkan. Bahkan dia juga bisa menciptakan dunia hingga menghancurkannya jika tidak menyukainya. Namun semua itu terjadi di dalam alam bawah sadarnya, sehingga Haruhi tidak menyadari akan kekuatannya. Seseorang beranggapan Suzumiya bisa melakukan semua itu karena telah dibuktikan dalam suatu kejadian, di mana ketika Suzumiya percaya akan suatu hal, maka semua hal yang dipercayainya akan benar-benar tercipta. Secara diam-diam mereka telah berkeliaran di sekitar Haruhi. Maka dari itu, untuk mencegah terjadinya kehancuran, sebagai orang yang terbilang dekat dengannya, Kyon diperingati untuk memperhatikan setiap tindakan Haruhi. Seki. Noragami, seorang pria bernama Yato, merupakan dewa perang yang terkenal sebagai dewa bencana di masa lalu. Dia memiliki tugas untuk mengabulkan permohonan keji orang-orang, seperti permohonan untuk membunuh manusia, siluman, bahkan dewa akan dibunuhnya. Tapi untuk saat ini, dia hanyalah pengangguran yang berusaha membangun kuil miliknya sendiri. Yato memiliki impian menjadi dewa yang populer dan memiliki banyak pengikut. Untuk itu, Yato menerima pekerjaan apapun melalui nomor teleponnya di area publik. Sebagai mantan dewa bencana, dia diincar oleh rekannya ketika masih menjadi dewa bencana. Yato dipaksa mengalahkannya untuk bisa mengembalikan ingatan teman terdekatnya yang bernama Hiyori. Namun bertarung bersama mereka mungkin saja bisa menghancurkannya, dan Yato akan berakhir menjadi seperti yang mereka inginkan. Kemudian ketika berhadapan dengannya, Yato sangat marah karena ingatan Hiyori dihancurkan tepat di depan matanya. Pada saat itulah kekuatan sesungguhnya dari dewa bencana kembali bangkit.
稲荷、私は羽化の御霊の神。 Inari Konkon Koi Iroha. Di anime ini terdapat dewa yang mendiami kuil Inari dan manusia biasa yang bernama Fushimi Inari. Pada suatu ketika dia menyelamatkan seekor anjing di dekat kuil. Akibatnya dia terlambat datang ke sekolah sehingga mendapatkan teguran dari gurunya. Di sekolahnya, Inari menyukai murid laki-laki yang bernama Tanbabashi. Dia sangat senang ketika gurunya memerintahkan Tanbabashi untuk mengajarkannya bermain basket. Namun karena suatu kejadian, hubungan mereka berdua menjadi semakin menjauh. Selain itu, Tanbabashi juga sudah menyukai orang lain. Di saat itulah dia berlari menuju kuil, lalu bertemu dengan dewa yang tinggal di kuil Inari. Dia diberitahu bahwa sebenarnya manusia dengan kekuatan spiritual besar pun tidak ada yang bisa melihat dewa. Karena Inari telah menyelamatkan salah satu peliharaan dewa, maka dia diberikan imbalan mengabulkan permohonannya. Selain itu, Inari juga diberi pusaka spiritual. Namun karena hal itu juga dia diberi suatu ujian, di mana jika gagal mengharuskannya berlatih keras untuk menjadi dewa baru. 元って何？ちゃんと現在進行形で女神よ、私は。女神。 Konosubarashii Sekai ni Suku Fukuo bercerita tentang petualangan seorang pemuda dengan regu petualangannya di dunia lain. Salah satu anggota regu tersebut merupakan seorang dewi, di mana dewi itu telah lama menjalankan tugas untuk mengirim manusia ke dunia lain. Hal ini bisa terjadi karena Aqua sempat menjahili Kazuma sehingga dia pun marah lalu memilihnya sebagai benda yang bisa dibawa ke dunia lain. Meskipun dia merupakan dewi sungguhan, tapi di dunia lain Aqua tidak berbeda dengan manusia biasa. Dia juga memiliki sifat buruk sehingga dia disepelekan bahkan diremehkan oleh pengikutnya sendiri. Akibatnya tidak ada siapapun yang percaya jika Aqua adalah dewi sungguhan. Meskipun begitu, sejak awal dia sudah memiliki status jauh di atas rata-rata. Berbeda dengan Kazuma yang tidak memiliki status menonjol. Akibatnya seringkali mereka mendapatkan masalah dan kesulitan untuk menyelesaikan tujuan utama di dunia tersebut. お前にやられたみんなに謝れ！ The God of High School merupakan turnamen pertarungan yang diikuti oleh pengguna kemampuan bela diri dan orang-orang berkekuatan khusus. Seorang pemuda bernama Jin Mori sejak awal sudah kuat dalam bertarung. Alasannya karena dia merupakan jelmaan dari dewa yang dikenal sebagai Raja Monyet. Karena berpenampilan biasa dan memiliki sifat yang sombong, seringkali Mori disepelekan oleh musuh-musuhnya. Namun ketika kekuatan Raja Monyetnya bangkit, maka tidak ada siapapun yang dapat menandingi. Dia tidak bisa dikalahkan oleh petarung biasa dan hanya seseorang dengan kekuatan khusus atau dewa saja yang bisa menandingi kekuatannya. Mori pada awalnya bertarung di dalam arena pertandingan saja, tapi ketika turnamen mulai berakhir dan dunia diselimuti kegelapan, dia bergerak menjadi seorang penyelamat. Di saat terakhir, Mori bertarung mengeluarkan kekuatan penuhnya karena musuh yang dia lawan telah menggunakan kekuatan dewa.